Shalom, apa kabar semuanya teman-teman di seluruh kawasan Nusantara? Jumpa lagi dengan saya Erna Bayu dalam YouTube channel Erna S. Bayu. Saudaraku yang terkasih, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Bunyikan loncengnya ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang tunadaksa. Nah, siapakah anak tunadaksa? Saudaraku yang terkasih, anak tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, dan persendian. Bisa karena kecelakaan, atau mungkin kecacatan kongenital sejak lahir, atau kerusakan otak yang mengakibatkan gangguan gerak, kecerdasan, komunikasi, persepsi, koordinasi, perilaku, dan adaptasi, sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan khusus. Tunadaksa disebut juga sebagai cacat tubuh atau cacat ortopedi. Istilah tunadaksa berasal dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang, dan daksa yang berarti tubuh. Jadi tunadaksa ditujukan kepada mereka yang memiliki anggota tubuh yang tidak sempurna, sedangkan istilah cacat tubuh dimaksudkan untuk menyebut mereka yang memiliki cacat pada anggota tubuhnya, bukan cacat pada inderanya. Jenis kecacatan anak tunadaksa, misalkan cacat fisiknya saja, tingkat kecerdasannya normal sehingga dapat menikmati pelajaran sama dengan anak normal yang lainnya. Mereka bisa mengikuti dengan baik. Yang kedua, cacat fisik disertai dengan gangguan kecerdasan, bicara, perilaku, dan lain-lain. Ini disebut sebagai cacat ganda. Tingkat kecerdasannya berentang, kelainannya sangat bervariasi dan sangat kompleks. Layanan pendidikannya perlu secara individual. Bagaimana klasifikasi anak tunadaksa? Saudaraku yang terkasih, klasifikasi dilihat dari sistem kelainannya. Kelainan pada sistem cerebral atau kita sebut sebagai cerebral palsy. Ini yang nomor 1 ya. Cerebral palsy adalah suatu kelainan gerak, postur atau bentuk tubuh, gangguan koordinasi, dan kadang disertai gangguan psikologis dan sensoris yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada masa perkembangan otak. Klasifikasi cerebral palsy, penggolongan menurut derajat kecacatan. Yang pertama, golongan ringan. Saudaraku yang terkasih, mereka yang dapat berjalan tanpa menggunakan alat, berbicara tegas, dapat menolong dirinya sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah golongan sedang. Mereka yang membutuhkan treatment atau latihan khusus untuk berbicara, berjalan, dan mengurus dirinya sendiri, memerlukan alat khusus seperti brace, crutch, DSA, dan lain-lain. Yang ketiga adalah golongan berat. Mereka yang tetap membutuhkan perawatan, tetap dalam ambulasi, berbicara, dan menolong dirinya sendiri, tidak dapat hidup sendiri di tengah masyarakat. Yang berikutnya adalah penggolongan menurut topografi atau
atau banyaknya anggota tubuh yang lumpuh. Jadi tadi klasifikasi cerebral palsy itu yang pertama penggolongan menurut derajat kecacatan. Yang kedua, penggolongan menurut topografi atau banyaknya anggota tubuh yang lumpuh. Pertama dari golongan ini adalah monoplegia. Monoplegia ini hanya satu anggota gerak yang lumpuh. Yang kedua, hemiplegia, lumpuh anggota gerak atas dan bawah pada sisi yang sama. Misalnya tangan kanan dan kaki kanan. Dan paraplegia, lumpuh pada kedua tangan dan kedua kaki. Berikutnya ada triplegia, 3 anggota gerak mengalami kelumpuhan. Misalnya tangan kanan dan kedua kakinya lumpuh. Quadriplegia atau tetraplegia, kelumpuhan pada seluruh anggota gerak. Klasifikasi yang ketiga adalah penggolongan menurut fisiologi kelainan gerak. Di sini ada beberapa poin yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah spastik, yaitu terdapat kekakuan pada sebagian atau seluruh otot-ototnya dan juga kekakuan pada otot-otot organ bicaranya. Berikutnya, dyskinesia. Dyskinesia adalah tidak adanya kontrol dan koordinasi gerak seperti atetosis, rigid, hipotonia, dan tremor. Saya akan menjelaskan satu persatu. Atetosis adalah terdapat gerakan-gerakan yang tidak terkontrol yang terjadi sewaktu-waktu dan tidak dapat dicegah. Ini terjadi secara otomatis. Sedangkan rigid adalah adanya kekakuan pada seluruh anggota gerak, tangan dan kaki sulit dibengkokkan, leher dan punggung hiperekstensi. Jadi mohon maaf, seperti ini. Berikutnya adalah hipotonia atau atonia. Tidak ada ketegangan otot. Ototnya tidak mampu merespon rangsangan yang diberikan. Berikutnya adalah tremor. Kalau hipotonia atau atonia ini ototnya lembek dan cenderung lama-lama jadi mengecil. Kemudian tremor. Tremor ini ada getaran-getaran kecil atau ritmis seperti ini, yang terus-menerus pada mata, tangan, atau kepala. Berikutnya adalah ataksia, yaitu adanya gangguan keseimbangan. Langkahnya biasanya seperti orang mabuk, kadang terlalu lebar atau terlalu pendek. Jalannya gontai, pada saat mengambil sesuatu barang sering terjadi salah perhitungan. Kemudian mix atau campuran dari semua. Berikutnya adalah klasifikasi anak tunadaksa yang lain. Tadi yang pertama cerebral palsy. Maka yang kedua adalah kelainan pada sistem otot dan rangka atau kita sebut sebagai muskuloskeletal system. Yang pertama yang diakibatkan oleh penyakit poliomyelitis atau infeksi virus polio. Ini terjadi karena infeksi virus yang masuk ke dalam tubuh seorang anak. Ini suatu infeksi pada sumsum tulang belakang yang disebabkan oleh virus polio. Akibatnya berupa kelumpuhan yang sifatnya permanen, kecerdasannya normal. Jadi kalau cerebral palsy, kecerdasannya itu terpengaruh karena ada beberapa tingkatan. Tapi kalau poliomyelitis itu kecerdasannya normal. Ada 3 tipe polio.
Yang pertama adalah tipe spinal. Waktu kelayuhannya pada otot leher, sekat dada, tangan, dan kaki. Yang kedua adalah tipe bulbair, yaitu kelumpuhannya fungsi motorik atau lebih pada saraf tepi, ditandai dengan adanya gangguan pernafasan. Berikutnya adalah tipe bulbospinal, yaitu gabungan dari tipe spinal dan tipe bulbair. Setelah poliomyelitis, ada lagi yang terkait dengan kelainan otot dan rangka, yaitu muscle dystrofi. Muskel berasal dari kata musculus atau otot. Penyakit otot yang mengakibatkan otot tidak dapat berkembang. Kelumpuhannya bersifat simetris, yaitu pada kedua tangan atau kedua kaki. Jadi karena ototnya atrofi, tidak berkembang, otomatis mengecil. Di sini ada dua tipe muscle dystrofi, yaitu tipe Duchenne, Duchenne. Hanya dijumpai pada anak laki-laki. Kelumpuhannya terdapat pada otot pinggang, bahu, kaki, dan tangan. Jarang berusia sampai remaja. Biasanya dia tidak bisa bertahan lama. Yang kedua adalah fascioscapulohumeral. Dijumpai pada anak laki-laki dan perempuan. Kelumpuhannya lebih mencolok pada otot bahu dan tangan ketimbang otot kaki dan wajah. Kelainan otot dan rangka yang lain adalah spina bifida, SPINA-BIFIDA, spina bifida, yaitu kelainan pada tulang belakang yang ditandai dengan terbukanya satu atau dua atau tiga ruas tulang belakang yang disebabkan oleh tidak tertutupnya kembali ruas tulang belakang selama proses perkembangan terjadi. Jadi cenderung ke kecacatan kongenital waktu terjadinya perkembangan dan pertumbuhan janin di perut ibu. Akibatnya fungsi jaringan saraf terganggu dan dapat mengakibatkan kelumpuhan. Ada 3 jenis spina bifida. Yang pertama adalah spina bifida oculata, di mana spinal cord-nya tidak mengalami penonjolan satu atau lebih ruas tulang belakang terbuka karena tidak terbentuk saat berada di dalam rahim. Yang kedua adalah meningocele. Meningocele ini bentuk spina bifida yang ditandai dengan penonjolan punggung pada bagian tulang belakang yang terkena tumor. Benjolannya berisi cairan spinal atau cairan tulang belakang yang tidak mengakibatkan kelumpuhan. Berikutnya adalah myelomeningocele. Myelomeningocele kelainannya paling berat karena benjolan pada ruas tulang belakang. Tulang belakang kan berruas-ruas ya. Pada ruas tulang belakang menimbulkan kerusakan syaraf. Karena kita ingat bahwa tulang belakang adalah jalur lewatnya saraf atau tempatnya saraf yang berpusat di otak kita yang nantinya akan berjalan menuju ke tulang belakang. Tulang belakang fungsinya untuk melindungi saraf tersebut sehingga bisa menggerakkan kaki, tangan, dan semua area di dalam tubuh kita. Nah, myelomeningocele ini kelemahannya ada di sana, bisa menimbulkan kerusakan pada saraf, sering mengalami kelumpuhan pada kaki, organ saluran kencing, merasa nyeri, dan ada hidrosepalus.
Hidrosepalus ini biasanya kepalanya gede, yang bayi atau anak-anak yang kepalanya besar sekali ya, yaitu namanya hidrosepalus. Berikutnya klasifikasi anak tunadaksa yang ketiga. Yang pertama adalah kelainan pada sistem cerebral atau kita sebut cerebral palsy. Yang kedua adalah sistem pada otot dan rangka. Yang ketiga adalah kelainan ortopedi karena bawaan atau kita sebut sebagai congenital deformities. Saudaraku yang terkasih, kelainan ortopedi karena bawaan ini terkait dengan sistem tulang. Itu meliputi yang pertama adanya cacat bawaan pada anggota gerak atas. Ada beberapa poin yang harus saya perkenalkan di sini. Yang pertama adalah syndactylus, jari tangan kurang dari 5 atau tidak memiliki jari-jari tangan. Yang kedua, pildactylus. Pildactylus ini lahir dengan jumlah jari tangan lebih dari 5. Berikutnya adalah spondylosis, yaitu skapula meninggi dan terputar. Ini area skapula ya. Kemudian torticollis. Torticollis ini leher miring ke kiri atau ke kanan, otot lehernya tegang sebelah, wajah dan mata tidak simetris. Berikutnya cacat bawaan pada anggota gerak bawah. Ada dislokasi pinggul disebabkan oleh pertumbuhan otot sendi pangkal paha yang tidak sehat, sehingga kepala sendi tidak dapat masuk ke dalam mangkok sendi. Jadi ada pertumbuhan yang tidak simetris atau pertumbuhan yang salah, di mana kepala sendinya tidak bisa masuk ke mangkok sendinya. Nah, kemudian genu recurvatum, lutut bengkok ke belakang secara berlebihan. Berikutnya adalah cacat pseudoartrosis. Pseudoartrosis adalah adanya antara lutut dan mata kaki ada sendi lagi. Jadi ini juga cacat bawaan. Lutut dan mata kaki. Jadi harusnya kan di situ ada 2 tulang ya, tulang kering ya, ada tulang kering di situ ya. Nah, itu di situ ada sendi lagi. Nah, itu juga kecacatan. Kemudian ada clubfoot. Clubfoot ini atau kita sebut sebagai tali pes ya. Tali pes atau planus atau clubfoot. Jadi telapak kakinya datar, atau pes calcaneus, kaki bagian depan terangkat ya, atau pes calvus, kaki bagian tengah terangkat. Ini juga jenis kecacatan pada organ bagian bawah. Klasifikasi anak tunadaksa dilihat dari faktor penyebabnya. Yang pertama adalah cacat bawaan. Sudah terjadi pada saat dalam kandungan atau saat anak dilahirkan. Yang kedua, karena infeksi dapat menyebabkan kelainan pada anggota gerak atau bagian tubuh yang lainnya. Dan yang ketiga adalah gangguan metabolisme. Dapat terjadi pada bayi dan anak-anak yang disebabkan oleh faktor gizi, sehingga mempengaruhi perkembangan tubuh dan mengakibatkan kelainan pada sistem dan fungsi intelektual. Berikutnya bisa terjadi karena kecelakaan atau trauma. Ini dapat mengakibatkan kelainan ortopedis berupa kelainan koordinasi, mobilisasi, dan lain-lain. Kemudian yang lainnya lagi penyakit yang progresif. Diperoleh melalui genetik atau karena penyakit, misalnya DMP. DMP ini singkatan dari distrofia musculorum progresif, jadi gangguan pada muskulus. DMP ini menyebabkan muskulus atau otot menjadi tidak bisa berkembang. Berikutnya adalah tunadaksa yang tidak diketahui penyebabnya. Cukup sekian, terima kasih. Tuhan berkati.